Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks proklamasi menjadi salah satu saksi sejarah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi sendiri dibuat dalam bentuk tulisan tangan dan ketikan. Sebagai informasi, Insinyur Soekarno yang menulisnya menggunakan tangan disebut dengan teks kled, sedangkan Sayuti Melik yang bertugas mengetiknya disebut dengan teks otentik. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan upaya sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, Kaisar Hirohito pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kemudian, golongan muda yang mengetahui kabar itu pun mendesak golongan tua yakni Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut. Golongan muda mendengar kabar tersebut dari radio BBC Inggris. Para pemuda yang saat itu dipimpin oleh Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana pun sepakat mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengasdeng. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, mereka diminta untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang di kediamannya. Sekiranya pertemuan tersebut dianggap cukup, mereka pulang dari rumah Nishimura. Kemudian Soekarno dan Hatta bergegas menuju rumah Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang berada di Jalan Meiji Dori, sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Miyoshi dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar para pemuda sudah menunggu-nunggu hasil dari perundingan mereka. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat itu pun berlangsung perumusan teks proklamasi. Soekarno, Subarjo, dan Hatta melaksanakan perumusan teks proklamasi di ruang makan Laksamana Maeda. Perumusan teks tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Soekarni, Sudiro, dan BM Dia. Dalam perumusannya, bacaan teks proklamasi di kalimat pertama merupakan hasil gagasan dari Ahmad Subarjo. Sementara pada kalimat terakhir, naskah proklamasi disumbang oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi ditulis dalam selembar kertas bloknot berwarna putih berukuran panjang 25,8 cm, lebar 21,3 cm, dan tebal 0,5 mm. Naskah tersebut terdiri dari 2 alinea yang merupakan hasil pemikiran selama 2 jam. Setelah selesai merundingkan naskahnya, Soekarno menemui orang-orang yang berada di luar untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui, Hatta pun mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan itu. Namun, Soekarni tidak menyetujui ide tersebut. Soekarni menyatakan pendapatnya bahwa sudah cukup jika Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Setelah disetujui, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik bersih naskah tulisan tangan dari Soekarno. Pengetikan naskah diakhiri dengan penandatanganan Soekarno dan Hatta. Terlihat 2 coretan di sebelah kanan naskah proklamasi tulisan tangan. Coretan pertama adalah perubahan kata pengambilan menjadi pemindahan, sementara coretan kedua kata diusahakan menjadi diselenggarakan. Akhirnya, naskah tersebut selanjutnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Sayuti Melik yang didampingi BM Diah pun mengetik naskah proklamasi, kemudian menyerahkannya kembali ke Soekarno untuk ditandatangani. Berikut teks yang telah diketik. Teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang diketik Sayuti Melik mengalami beberapa perubahan, mulai dari kata tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia,
penulisan bulan dan tahun serta hari pun berbeda. Teks proklamasi yang dibacakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini berisi kalimat yang sakral bagi bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tersebut juga diikuti dengan pengibaran bendera merah putih dan seruan lagu Indonesia Raya. Dari peristiwa inilah Indonesia secara resmi dan sah menjadi negara merdeka yang berdaulat.